Halo semuanya, nama saya Stephen Timoeto Andrew, dan pada kesempatan sekali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi ke-15 dari mata pelajaran Pak Edward yang berjudul Working in the Enterprise. The Technology Industry atau industri teknologi. Industri teknologi saat ini tidak hanya berfokus pada perangkat keras atau software, tetapi pada pengelolaan pengetahuan atau yang disebut knowledge management. Knowledge management sering disalahartikan sebagai sistem informasi atau manajemen SDM, padahal cakupannya lebih luas. Industri teknologi, bidang ini memiliki akar dari berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, manajemen bisnis, antropologi, psikologi, ilmu komputer, dan informasi. Yang pertama, filsafat. Filsafat yang bagaimana pengetahuan dipahami. Manajemen bisnis, bagaimana pengetahuan digunakan untuk strategi. Antropologi dan psikologi yang digunakan untuk perilaku manusia dalam berbagai informasi. Ilmu komputer dan informasi yang dipakai untuk teknologi pendukungnya. Semuanya itu berkonektivitas dan saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga terbentuklah industri teknologi pada saat ini. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuannya juga banyak. Seperti contoh dari data. Data dipakai untuk mengambil fakta mentah, baik seperti angka tanpa teks konteks. Kemudian informasi yang dikelola menjadi data yang sudah diolah dan memiliki makna. Sedangkan pengetahuan digunakan untuk pemahaman dan pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan. Sistem informasi dalam perusahaan modern digerakkan oleh pengetahuan dan teknologi, bukan lagi oleh sumber daya, alam, atau tenaga kerja murah. Knowledge based on economy, yang artinya nilai perusahaan berasal dari inovasi dan keahlian. Kinerja ekonomi bergantung pada teknologi dan pembelajaran berkelanjutan. Pengetahuan menambah nilai produk atau jasa, misalnya fitur pintar, otomatisasi, dan layanan digital. Negara maju menciptakan inovasi, sedangkan produksi massal dilakukan di negara dengan upah lebih rendah. India dan Cina berkembang pesat karena investasi besar pada pendidikan teknologi. Dan terakhir, banyak pusat R&D global berpindah ke negara tersebut karena SDM berkualitas tinggi. Dari semua hal yang sudah saya ucapkan itu adalah beberapa contoh faktor sistem informasi dalam perusahaan. Informasi sistem pada perusahaan ada 3 poin. Yang pertama, sistem yang digunakan untuk unit fungsional, yang dimana Enterprise Resource Planning ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem. Contohnya seperti modul keuangan, HR, produksi, distribusi. Yang kedua, DMS atau Document Management System, yang dimana menyimpan mengelola dokumen digital. Contohnya seperti arsip surat, laporan proposal, dan proposal. Yang terakhir adalah Content Management System atau CMS, yang dimana mengelola konten website atau media digital. Contohnya seperti WordPress dan Drupal. Information System used in the enterprise. Sistem informasi enterprise wide lainnya seperti kayak TPS, Transaction Process System, yang dimana menangani transaksi harian seperti pembayaran pemesanan. TPS berfokus pada kecepatan dan akurasi data. Yang kedua ada MIS, Management Information System, yang dimana menghasilkan laporan untuk manajemen, yang dimana bertugas untuk membantu pengambilan keputusan rutin. Yang ketiga ada DSS, yang digunakan untuk keputusan kompleks, biasanya melibatkan analisis data dari simulasi. Yang terakhir ada Expert System. Expert System meniru secara berpikir pakar manusia. Contohnya seperti sistem diagnosis medis atau troubleshooting teknis. Kemudian ada karir teknologi. Karir teknologi dibagi dua, IT Departemen Bisnis dan Pemerintahan, dan Teknologi Equipment, yang dimana ini bidang ini fokus pada perangkat keras. IT Departemen Bisnis atau Pemerintahan bertugas memastikan seluruh sistem teknologi berjalan lancar. Pembagian tugasnya seperti manajemen
perencanaan dan strategi teknologi, terus ada research dan software development yang mengembangkan sistem, dan juga ada technical support service seperti server, database, dan sistem pusat. Yang kedua ada teknologi equipment yang bertugas pada bidang ini untuk perangkat keras. Contohnya seperti chipset design dan prosesor perangkat komputer dan perangkat mobile. Kemudian ada pengujian hardware seperti distribusi dan pengemasan produk. Yang ketiga ada software dan app, mengembangkan aplikasi desktop, web, dan mobile, termasuk juga software bisnis, game, dan aplikasi produktivitas. Kemudian ada teknologi equipment, yang dimana itu perawatan dan perbaikan perangkat, menggunakan software diagnostik. Banyak masalah bisa ditangani secara remote. Yang kelima ada teknologi sales, yang dimana menggunakan teknologi untuk menjual produk, memahami kebutuhan pelanggan, menghubungkan solusi teknologi dengan masalah bisnis. Kemudian adalah teknologi education, training, dan support, yang dimana teknologi digunakan untuk pengajaran IT di sekolah dan universitas. Teknologi digunakan untuk corporate training untuk karyawan. Teknologi digunakan untuk helpdesk spesialis membantu penggunaan secara langsung. Karir teknologi seperti IT consulting. Consulting IT bekerja berdasarkan keahlian khusus, memberi solusi teknologi bagi klien, harus memiliki kemampuan teknis dan komunikasi. Job title dalam karir IT ada banyak. Kategori utamanya seperti sistem development, programmer, sistem analytic, terus ada teknologi operating seperti sistem admin, IT support, terus ada web marketing dan social media seperti digital marketer. Kemudian ada data storage dan analysis seperti data analistik dan sciences. Information security seperti security analysis. Kemudian ada app and mobile development seperti mobile developer. Cari sertifikat untuk teknologi juga ada banyak. Yang pertama ada aplikasi software. Ini seperti Microsoft Office Specialist atau MOS. Data and database seperti data analis dan database admin. Hardware seperti TIA A+, networking seperti Cisco dan Network Engineer. Terus ada operating system seperti Linux dan Windows Server. Kemudian ada programmer atau developer, PMP atau Google App. Kemudian ada security CISSP. Sertifikat membantunya juga seperti membuktikan keahlian ini. Kayak kita tuh udah ahli dalam hal ini. Terus ada meningkatkan peluang kerja juga. Jadi kita dengan sertifikat ini bisa membantu kita untuk menunjang lamaran kita untuk mendapatkan pekerjaan. Dan juga tergantung dari sertifikatnya, gaji kita bisa ditentukan dari sertifikat tersebut. Tergantung keahlian kita, sudah seberapa expertnya. Job searching dan career planning. Langkah penting untuk para IT. Fokus pada pekerjaan sesuai minat kita dan kemampuan. Gunakan website karir building dice atau monster, yang dimana itu bisa membantu kita mencari lowongan pekerjaan kita. Dan juga buat resume online, memudahkan recruiter menemukan kita. Creating a professional online presence. Membuat presentasi online secara profesional. Tips pertamanya kayak gunakan nama profesional untuk akun kita dan domain kita, pasang foto formal kita, upload CV dalam bentuk PDF, hubungkan LinkedIn dan media profesional lainnya kayak Jobstreet, Jobseek, dan sebagainya. Terus posting konten relevan dan sopan yang bisa dipakai untuk menjadi portofolio kita. Jaga konsisten identitas online. Jadi mana seperti kita ketahui bahwasannya personal branding itu betul-betul sangat penting, sehingga orang-orang tuh bisa tahu apakah kalian kita sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kita butuhkan. Jadi orang tuh bisa tahu role kita tuh sebenarnya apa. Yang penting konsisten aja sih. Jadi kesimpulannya, monitoring working in the enterprise menjelaskan peran penting teknologi informasi di dalam organisasi modern mulai dari penggunaan sistem informasi dan untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan hingga beragam peluang karir di bidang teknologi. Materi juga menekankan pentingnya sertifikasi sebagai bukti kompetensi profesional, perencanaan karir dan strategi pencarian kerja yang tepat, serta membangun personal online presence sebagai sarana meningkatnya daya saing dan
kesiapan menghadapi dunia kerja di era digital. Sekian dari video penjelasan saya tentang materi ke-15. Saya Stephen Timothy, pamit undur diri. Terima kasih.